There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Tunggal putra muda Indonesia Alwi Farhan berhasil melakoni laga di babak 32 besar Thailand Open 2025 dengan hasil cemerlang. Rabu, 14 Mei 2025. Duel antara Alwi dengan Priyanshu Rajawat berakhir manis untuk wakil Indonesia. Pertarungan sengit 3 game berakhir dengan skor 21-13, 17-21, 21-16 untuk kemenangan Alwi dan lolos ke babak 16 besar Thailand Open 2025. Keberhasilan Alwi membuat statistik head-to-head dengan Rajawat imbang jadi 2-2. Total 4 pertemuan terakhir Alwi berhasil menyamakan statistik pertemuan dengan wakil India. Alwi masih mempertahankan konsistensinya selepas tampil di Momentum Sudirman Cup 2025 beberapa waktu lalu. Karena itulah kemenangan atas Rajawat jadi misi pertama Alwi yang berhasil dituntaskan. Seiring dengan keberhasilan Alwi, dia sudah ditunggu oleh pemain Jepang. Junior Jonathan Christie ini langsung ke babak 16 besar Thailand Open 2025 dengan kemenangan. Hasil manis itu membawanya akan membuka perang dengan Kenta Nishimoto. Bertemu dengan wakil Jepang, Alwi punya track record yang kurang baik. Pertama kali bertemu di Badminton Asia Championships 2025 beberapa waktu lalu, Alwi harus kandas. Kenta kala itu hanya butuh 2 game saja untuk memastikan kemenangan atas Alwi. Imbasnya perjalanan Alwi di BAC 2025 begitu singkat karena tersisih di babak 16 besar. Kondisi saat ini, Alwi berada di momentum yang cukup baik untuk menuntaskan misi balas dendam. Khususnya bertemu dengan Kenta, harapannya Alwi bisa terus melanjutkan konsistensi performanya. Berbekal apik sejak Sudirman Cup 2025, kesempatan Alwi untuk terus mempertahankan performanya. Andaikan bisa revans, Alwi bakal mencapai babak perempat final pertamanya di turnamen Super 500. Menarik dikawal perjuangan Deputi Jonathan Christie ini demi terus melanjutkan momentum baik dalam karirnya. Apalagi di Thailand Open 2025 Alwi jadi tulang punggung nomor tunggal putra. Tentu dirinya jadi favorit utama untuk bisa melaju jauh dalam gelaran berlabel Super 500 ini. Sebelumnya, kemenangan juga diraih pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Fajar Grian menang sempurna atas pasangan Malaysia, Loh Hang I Eng Cheong, 21-11 dan 21-17. Sedangkan pasangan ganda campuran Dejan Ferdinandsyah, Siti Fadia Silva Ramadanti didepak unggulan tuan rumah. Dejan Fadia gagal ke-16 besar Thailand Open 2025 seusai kalah dari Decapol Puavaranukroh Supisara Paewampran, 23-21 dan 21-13. Sementara itu, pasangan Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil berhasil mengatasi rintangan berat yang menghadang mereka di babak pertama Thailand Open 2025. Selasa, 13 Mei 2025. Pasangan Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil harus berhadapan dengan musuh berat sejak awal kompetisi Thailand Open 2025. Duo Indonesia itu langsung bertemu dengan pasangan nomor 1 dunia, Jiang Zhen Bang Wei Yasin. Menghadapi dua asal Cina tersebut, Adnan Indah berhasil meraih poin pertama lebih dulu lewat pukulan di depan net. Namun, setelah meraih 1 poin, mereka langsung tersusul dan berbalik tertinggal dengan skor 1-3. Dalam kondisi tertinggal, Adnan Indah berhasil menambah angka dan akhirnya menyeimbangkan keadaan menjadi 3-3. Setelah skor imbang, perebutan poin kembali terjadi. Adnan Indah yang semula tertinggal berhasil menyusul dan berbalik unggul di jeda interval game pertama dengan skor 11-9. Permainan dimulai kembali, Adnan Indah kecolongan poin terlebih dahulu usai gagal mengembalikan serangan lawan. Adnan Indah lantas kembali berhasil mendapatkan poin berkat smash Indah yang mendapatkan poin. Walau sempat unggul, duo Indonesia itu kemudian tersusul di skor 13-13 dan perebutan poin kembali berlangsung sengit. Adnan Indah berhasil meraih game point terlebih dahulu di posisi skor 20-18. Sayangnya, mereka tak lantas berhasil menuntaskan perlawanan duo Jiang Wei. Pasangan negeri tirai bambu itu malah menyamakan keadaan dengan meraih 2 poin tambahan. Skor pun imbang menjadi 20-20. Dalam kondisi kritis ini, pukulan Adnan berhasil membuat Wei Yasin kesulitan dan menambah poin pasangan Indonesia. Ada lagi-lagi kembali mengincar pojok lapangan lawan dan berhasil mengakhiri game pertama dengan kemenangan. Final Taipei Open 2025 akan bertabur para pemain muda yang sukses unjuk gigi melesat ke laga puncak. Dari Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu hingga duel remaja musuh bebuyutan di tunggal putri.
Pertandingan final akan dibuka dengan laga All Indonesian Final nomor ganda campuran, yang mempertemukan Jafar Felisa dengan Dejan Ferdinansyah Siti Fadia Silva Ramadanti. Laga tersebut memastikan satu gelar juara menjadi milik Indonesia. Siapapun pemenangnya, paling tidak nomor ganda campuran merah putih akhirnya mengakhiri paceklik gelar juara setelah cukup lama tak pernah naik podium tertinggi di ranah BWF World Tour. Selain itu, gelar juara tersebut juga menambah raihan titel bulu tangkis Indonesia di setelah Thailand Masters 2025 lewat ganda putri Lanitria Mayasari Fadia. Jafar Felisa sendiri merupakan pasangan muda menjanjikan Indonesia. Mereka masih belum lama mentas dari level junior, terutama Felisa yang masih berusia 19 tahun. Ini menjadi final kedua mereka di ajang BWF World Tour setelah Indonesia Masters 2024 Super 100, yang saat itu juga mengalahkan senior sendir, Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil. Selain Felisa, jajaran para finalis yang akan mentas di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, hari ini juga diramaikan duel remaja lainnya. Di tunggal putri, dua pemain yang masih berusia 18 tahun akan saling bersua. Mereka adalah Tomoka Miyazaki, Jepang, versus Pichamon Opatniput, Thailand. Duel ini juga merupakan pertarungan antara mantan juara dunia junior. Miyazaki meraih gelar tersebut pada 2022, sedangkan Opatniput pada 2023. Kendati masih sama-sama muda, riwayat rivalitas mereka sudah terjadi sejak lama. Bahkan ketika mereka masih bergelut di ajang junior. Total 3 kali sudah mereka saling bertemu. Dan semuanya selalu dimenangi Miyazaki. Setelah laga semifinal kemarin, Miyazaki yang berstatus unggulan pertama bersemangat untuk menjemput gelar Super 300 kedua dia setelah Orleans Masters 2024. Saya pikir saya baru memenangi satu gelar juara di level Super 300, jadi saya harap saya bisa menambah gelar kedua saya di level ini, ujar Miyazaki dikutip Bola Sport dari Zi Xinwen. Sementara itu, Opatniput ingin melancarkan misi balas dendam. Juara Malaysia Masters 2023 Super 100 itu ingin mengeluarkan semua kemampuannya. Taipei adalah tempat keberuntungan saya, ujar Opatniput. Saya pasti akan tampil habis-habisan, tegasnya. Sementara itu, wakil tuan rumah mengirimkan 3 wakil di 3 nomor berbeda, termasuk sang tunggal putra terbaik, Chow Tin Chen yang akan menjalani final ideal melawan unggulan 2 Loh Kin Yu. Sementara itu, tunggal putra Malaysia, Justin Ho tak menyangka akan membuat kejutan besar dengan mengalahkan juara bertahan sekaligus wakil tuan rumah pada babak kedua Taipei Open 2025. Satu persatu tunggal putra tuan rumah mulai berguguran. Setelah salah satu unggulan, Chiu Zhen, di depan pemain muda Indonesia yaitu Mozaki Ubaidillah, pada Kamis, 8 Mei 2025, kemarin giliran Lin Chuni yang tersungkur. Lin merupakan pemain unggulan 4. Dia juga pemegang status juara bertahan setelah pada edisi tahun lalu menjadi kampiun dengan mengalahkan kompatriotnya, Chiu Zhen, di final. Soal kunci kemenangan, Ho terbantu berkat permainan dia yang lepas alias nothing tulus saat lawan lebih terbebani. Lin jelas menahan beban lebih besar dengan status juara bertahan di hadapan publiknya sendiri di Taipei Arena, Taiwan. Lawannya tidak mudah dan saya bermain sebagai underdog, kata Ho. Namun secara keseluruhan, performa saya cukup baik, jadi saya senang bisa menang. Kesabaran saya terbukti menjadi faktor penting. Serangan saya akurat, tandasnya. Ho tak lupa berterima kasih atas pihak yang mempercayainya dan turut menyertakannya sebagai bagian skuad Malaysia pada Sudirman Cup 2025 pekan lalu. Dia dipercaya turun 1 kali saat Malaysia menjalani babak fase grup melawan Australia dengan hasil kemenangan atas Raidan. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah Siti Fadia Silva Ramadanti, sukses melangkah ke final Taipei Open 2025 setelah memenangi laga ketat melawan pasangan Jepang. Dejan Ferdinansyah Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil memenangi babak semifinal Taipei Open 2025 dengan penuh perjuangan pada hari ini, Sabtu, 10 Mei 2025. Bermain di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, mereka melakoni laga alot menghadapi Yuichi Shimogami, Sayaka Hobara. Unggul cepat di awal game pertama tak menjamin semua terlihat mudah. Dejan Fadia sempat hilang momentum dan nyaris ditikung sebelum laga penuh perjuangan tanpa lelah mengantarkan mereka pada kemenangan straight game dan final di turnamen Super 300. Ini, game pertama sebenarnya dijalani Dejan Fadia dengan cukup meyakinkan. Bagaimana tidak? Mereka mampu unggul jauh melalui raihan angka beruntun. Dejan Fadia bahkan sempat memimpin di interval 11-4. Setelah jeda pun, mereka masih menjaga fokus dengan terus menambah angka sampai 15-8.
Akan tetapi, setelah kesalahan di area depan, servis berpindah ke pasangan Jepang dan saat itulah Sayaka Hobara yang bertugas melakukannya. Servis pemain kidal itu berbahaya karena cukup variatif.